Antum tahu sama Pak Harto? Oh nggak tahu, Masya Allah. Dia nggak tahu sama Pak Harto, nggak tahu dia jemaah. Mau ditanya berapa tahun nggak tahu dia. Kenal sama Pak Harto? Enggak juga. Nah, ini kenal sama Soeharto? Tahu berapa tahun jadi presiden dia? 32 tahun. Tahu dari mana? Dapat bisikan dari mana? Kasih hadiahnya buat beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita semua tahu orang mati di Indonesia disebut apa? Meninggalkan dunia, meninggal dunia. Terus kenapa mengejar dunia kalau untuk ditinggal? Masalahnya dunia ini indah. Dunia ini manis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya. Hijau warnanya. Orang itu senang sama yang hijau-hijau aja. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Kita melihat orang-orang yang pergi meninggalkan dunia dan tahu-tahu kita berada di posisi dia. Dan sistem pekerjaan di negeri kita itu mengingatkan kita dengan hakikat manusia. Ada pensiun. Kenapa dia pensiun? Pensiun itu diberhentikan dengan terhormat. Ada orang di PHK dengan tidak terhormat. Pensiun itu diberhentikan. Loh kenapa? Engkau akan digantikan dengan orang lain. Sampai presiden pun akan digantikan dengan orang lain. Engkau akan pergi. Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kemana dia sekarang? Belanja di Pakon City? Mungkin dia punya apartemen di sini. Mungkin dia punya istana di sini. Gak ada. Pergi dia. Gantinya Soeharto. Ana mau tanya sama yang muda-muda. Oh, antum. Berapa tahun Soeharto jadi presiden? Berapa tahun? Yang muda-muda, nah yang tua ana nggak mau tanya. Yang tua tahulah. Yang muda antum masih merasa muda, janganlah. Ana betul yang muda. Ya antum, ini masih muda sekali ini. Antum tahu sama Pak Harto? Oh nggak tahu, Masya Allah. Dia nggak tahu sama Pak Harto, nggak tahu dia jemaah. Mau ditanya berapa tahun nggak tahu dia. Kenal sama Pak Harto? Enggak juga. Nah, ini kenal sama Soeharto? Tahu berapa tahun jadi presiden? 32 tahun. Tahu dari mana? Dapat bisikan dari mana? Kasih hadiahnya buat beliau. Bayangin jamaah, sekelas Soeharto yang pernah menjadi presiden selama 32 tahun, nggak dikenal sama anak-anak ini. Nggak perlu mereka mengenal memang. Sudah mati. Sudah pergi meninggalkan dunia. Dulu ada sebuah lokasi yang selalu dikenang oleh masyarakat. Cendana. Keluarga Cemara. Mana? Kok jadi keluarga Cemara jemaah? Cendana. Iya, Cendana kan, betul kan? Cendana katanya. Selesai, sudah hilang. Hilang mereka. Pergi, diganti. Soeharto diganti oleh
biji Habibi. Habibi dulu lah, sampai lupa dia. Sampai lupa. Habibi. Betul. Salah. Tapi antum salah pun nggak apa-apa gitu loh. Habibi itu punya mobil di garasinya, kalau nggak salah Mercy kuno, yang pemiliknya hanya beberapa di dunia ini. Harganya 64 M. Ditinggal sama Habibi. Bayangin jemaah. Ditinggal. Sekelas Habibi yang cerdas, yang pintar, yang bisa bikin pesawat, mati pun mobilnya nggak dibawa. Pesawatnya pun nggak dibawa jemaah. Diganti oleh Abdurrahman Wahid. Berapa lama jadi presiden? 3 tahun. Diganti oleh Ibu Megawati. Ganti, terus berganti. Itulah kehidupan dunia. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Waras enggak? Ada orang ngejar layangan, tahu waktu dulu? Layangan putus, rebutan oleh layangan. Habis itu ditinggal. Kira-kira kata sohibnya, loh, belayu-belayu sampai kesel, terus ditinggal. Yo iku kok ya tinggal be aku yo. Sampai yang meninggal pun bingung. Makanya sebagian orang yang meninggal itu, apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah. Ternyata ada sesuatu yang harus dia bawa, dia nggak bawa. Dia tinggal. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Infakkan, keluarkan, belanjakan, berikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kalian meninggalkan dunia ini. Fayaqula rabbi. Lalu dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau tunda umurku sedikit saja, sedikit, dekat aja 5 menit, apa yang akan dia lakukan? Fa'asaddaq. Yang dia pikirkan adalah harta. Aku mau sedekah, aku mau berbagi. Kenapa? Karena dia capek-capek ngumpulin harta, kemudian dia tinggal. Maka dia ingin bersedekah. Aku minas salihin, aku jadi orang-orang yang soleh jemaah. Makanya kalau bicara dunia ini, sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah dunia, yang kita disuruh berhati-hati. Di hadis yang tadi, ketika Nabi SAW mengatakan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini, fayandur kaifa ta'malun, maka dia hendak melihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian beramal. Lalu beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati sama dunia ini. Hati-hati. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Sampai yang halal itu antum akan dihisap. Akan ditanya dapat dari mana? Kemudian kemana engkau infakkan? 2 pertanyaan berkaitan dengan harta. Dan hati-hati dengan fitnah wanita. Karena biasanya orang kalau sudah berharta akan berpikir wanita. Enggak, Ustaz. Enggak berharta pun tetap mikirkan wanita. Sahih. Saya jangan berpikir, oh kalau banyak harta enggak, orang-orang miskin pun memikirkan perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyad adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Makanya kenapa wanita kok nggak dikumpulkan bersama di masjid ini?
Kenapa pada saat ibadah pun perempuan gak boleh bareng-bareng sama laki-laki? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa? Menggoda. Antum pernah digoda sama wanita? Fadlan kasih lihat. Perempuan itu gak usah godain kita udah tergoda. Gak perlu antum dipanggil-panggil, gak perlu. Dia lewat aja antum sudah sopo ya. Padahal dia gak ngapa-ngapain antum. Itulah fitnahnya wanita. Makanya tadi Anda sampaikan, ibadah pun gak boleh. Kalau ibadah aja gak boleh bareng, gimana di sekolah seharusnya? Tapi terkadang kita lupa dengan fitnah tersebut. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5 mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Semuanya manusia? Dengarkan. Karena nanti ada manusia yang ketika di neraka dia mengatakan, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau dulu di dunia kita itu mau denger, mau ngerungokno, dan mau mikir, kita nggak akan masuk surga, nggak akan masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena nggak mau dengar. Diajak pengajian nggak datang. Ketika melihat Instagram lewat pengajian dicepatkan. Lewat dunia berhenti dulu. Lewat perempuan kelewat diturunkan. Oh pergi lagi. Makanya orang-orang itu akan berkata nanti, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dulu mau mendengarkan ketika dikasih tahu, mau memperhatikan, paling tidak merenungkan. Tadi dia melihat, loh iyo Pak Harto mati, B.J. Habibie mati, Abdurrahman Wahid mati, Ibu Mega nunggu mati. Loh iya cuma. Kemudian SBY ditinggal mati sama istrinya. Megawati ditinggal mati sama suaminya. Dan semua nunggu mati. Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi, bentar lagi akan diganti. Dan dia akan nunggu mati. Kemudian gantinya Pak Prabowo, sama nunggu mati semuanya. Makanya ketika orang itu gak mau mendengarkan, nyesel dia. Padahal yang namanya kematian itu gak pandang umur. Oh orang takut, Ustaz, anak gimana Ustaz ya? Baca berita akan terjadi gempa yang dahsyat, yang akan menghantam Indonesia. Loh gempa belum pasti, mati pasti. Kok tenang awakmu? Yang pasti tenang, yang belum pasti bingung. Emangnya gempa pasti terjadi? Yang disebutkan itu belum tentu. Tapi nanti kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, betul akan terjadi gempa. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka yang bukan manusia nggak usah ngerungok. Yang cecok nggak usah dengar. Karena ini panggilan buat manusia. Ada kucing mungkin apa, nggak usah ngerungok. Tidak ada gunanya buat engkau. Ini buat manusia. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ada surga, ada neraka. Kehidupan ini akan berakhir. Benar janji Allah itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nipu loh dunia ini. Antum benar-benar tertipu. Makan enak. Enak Ustaz. Isu masuk rumah sakit. Loh, jadi enak panganan nih. Iya Ustaz, lara weteng. Itu dunia. Kenyamanannya berbalut dengan penyakit.
Kesantaiannya berbalut dengan penyesalan. Pernah ngelihat orang ketawa dari pagi sampai sore? Pernah? Guyu dong iya. Ada jamaah? Tidak ada. Lek guyu tok dibawa sama keluarganya. Ayo nanti rumah sakit jiwa. Seharusnya ini ada waktu diem dia, waktu nangis. Tapi kalau guyu tok bahaya. Mungkin syaraf nangisnya mati. Jangan, itu kehidupan dunia. Yang kecil nunggu besar, tapi banyak yang mati sebelum besar. Yang sehat nunggu sakit. Kenapa lab itu laris? Dan yang check up di lab itu orang kaya, orang miskin? Kenapa orang miskin tidak cek? Wah ya ini mati-mati wes Ustaz. Cuma orang kaya ini semakin takut check up apa lagi. Ada yang tiap bulan check up. Kenapa? Karena dia tahu dia nunggu sakit. Aku nunggu sakit. Kalau dia lihat, oh kolesterolnya naik. Iya ini yang anak tunggu memang. Terus ya sudah minum obat. Bulan depan cek lagi. Cek lagi. Alhamdulillah sehat. Mati tapi. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dulu ada permainan namanya monopoli, tahu kan? Yang anak-anak mungkin nggak tahu ya. Itu permainan dunia. Orang nanti berhenti di hotel ya, dibeli hotelnya, tak tunggu hotelnya. Nanti lewat PDAM, PDAM, PLN, pom bensin. Oh, aku punya PDAM, punya pom bensin, punya hotel. Wis mari, wis kesen, wis tutup, wis turu. Ente, bohong-bohongan semua loh. Duit mau iku, hotelnya mau, ada bohong. Dan ini kehidupan dunia, bohong. Orang punya hotel kan. Loh iya Ustaz, ini buktinya. Benar. Iya Ustaz, tahu-tahu mati. Mana hotelmu? Iya ndak ono wis. Ndak ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai antum ditipu sama tukang tipu. Siapa tukang tipunya? Iblis. Iblis itu tukang tipu handal jemaah. Iblis itu sekolah di mana? Iblis itu sampai hari ini tidak mati. Bayangin ya, dia berhasil godain Nabi Adam. Nipu Nabi Adam. Siapa yang tahu ucapan iblis kepada Nabi Adam? Nah, antum kadang-kadang dengar ucapan itu mungkin. Lah Nabi Adam aja kena tipu. Apa bagi antum? Iya apa Ustaz? Makanya suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Oh Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya, iblis itu mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi? Khuldi itu artinya kekekalan. Jadi kalau antum ditanya apa yang dimakan oleh Nabi Adam, jangan ngomong pohon khuldi. Itu iblis yang ngomong pohon khuldi. Pohon khuldi, pohon kekal. Engkau kalau makan itu akan kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Makan Nabi Adam. Tapi godaan iblis bukan sehari, 2 hari, 3, berhari-hari terus sampai akhirnya kebohongan itu seakan-akan kenyataan. Kita itu digodain sama setan itu, ya tadi iblisnya tidak mati. Iblis berhasil godain Nabi Adam, turun Nabi Adam dari surga. Godain kaumnya Nabi Nuh, berhasil. Lanjut ke kaumnya Nabi Hud, lanjut ke kaumnya Nabi Soleh,
Nabi Adam mati, Nabi Hud meninggal dunia, Nabi Soleh meninggal dunia, iblis masih hidup. Sampai berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian bayangkan kaumnya Nabi Ibrahim bakar nabinya atas bisikan siapa? Iblis. Dan nanti iblis itu tidak mau disalahkan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, sampai ngaku Tuhan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Muhammad SAW, Quraisy pada waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Abu Talib. Meninggal semua para nabi. Meninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, iblis masih hidup. Bagaimana pengalaman dia menggoda manusia? Jangan ditanya. Profesor itu cuma berapa tahun jemaah? Profesor itu berapa tahun? 60 tahun jadi profesor. Ini iblis ribuan, mungkin puluhan ribu tahun. Sangat ahli sekali. Dan dia nanti ketika di neraka dia ngomong, "Fala talumuni." Ojo disalahno aku. Walumu anfusakum. Kalian jangan nyela aku, celalah diri kalian, katanya. Aku itu nggak punya kekuatan apa-apa. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku nggak punya kekuasaan bisa menyesatkan kalian. Tidak. Terus apa yang dilakukan iblis? Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma bisik-bisik, aku cuma manggil, kamu yang melo. Awakmu sing melo justru aku. Aku cuma ngene-ngene. Awakmu melo. Iblis, fala talumuni, ojo disalahno. Betul loh. Iblis itu tidak bisa memaksa antum makan haram, tidak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa antum berzina, tidak iso. Dia tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk memaksa, nggak bisa. Dia hanya ngajak, hanya berbisik. Apakah iblis memaksa Nabi Adam untuk makan dari pohon itu? Enggak. Ngomong dong. Maka Allah katakan jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan ditipu sama iblis. Dunia sudah menipu, dibisik-bisikin sama syaitan. Lalu kata Allah, "Inna syaitana lakum aduun." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jamaah rahimakumullah. Sebelum tidur ya, kita itu baca doa agar kita ingat sama mati. Bismillahumma amutu ahya. Ketika bangun dari tidur. Nah, apa doanya bangun tidur? Pernah bangun tidur? Iya. Apa doanya bangun tidur? Yang keras. Yang keras. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Tetangganya artinya. Nah. Fadhal. Masyaallah, barakallahu fikum. Kita akan kembali ya seperti masyaallah, barakallahu fikum. Fadhal habib. Nah, kita diingatkan jemaah. Mau tidur dielingno mati, bahwa dunia akan kita tinggalkan. Bangun tidur, kita mau beraktivitas. Ingat sama Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang sahabatnya untuk berdagang. Tidak. Fadl mau cari dunia, fadl. Tapi jangan sampai ambisinya dunia, karena engkau akan meninggalkan dunia. Ketika sholat Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan ya untuk sholat Jumat itu, segera kalian menuju zikrullah, tinggalkan perdagangan, tinggalkan saat itu, tinggalkan. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengerti. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari dari karunia Allah Azza wa Jalla. Carilah. Ada perintah kita untuk mencari dunia, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Kalian cari. Bukan habis sholat duduk di masjid tok ya. Jangan berpikir Islam itu wis akhirat tok, lungguh di masjid. Habis sholat subuh duduk di masjid sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Oh, ternyata marbotnya masjid. Ya wajar baca di masjid kerja nih. Tetap marbot itu digaji apa enggak? Digaji. Dapat fulus. Karena kehidupan dunia ini butuh ongkos, butuh biaya. Kita disuruh selesai sholat silahkan bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Di sini nih pesannya. Kalian ketika mencari karunia Allah, ingatlah sama Allah. Kalian tidak dilarang untuk bekerja mencari dunia, tapi kalian dilarang berbuat dosa. Bismillahirrahmanirrahim.